hai-nya ya. Hai. Kali ini ada yang beda. Iyalah, dari opening aja udah beda. Kenapa Iya. kita nggak di dalam mobil? Tapi Namanya tetap aja Boil. Ngobrol di mobil ya, tapi belum ke mobilnya. Apa yang beda hari ini? By the way ini kantor kita loh. Ji. Pamer dikit ya. Yes, sedikit lagi dong. Sebelah sini. Iya. Kita Oke. ke bawah yuk. Ngapain? Nebeng. Kan ngobrol di mobil, namanya Bohil. Tetap nggak bisa ngobrol di teras atau ruang tamu kantor. Bukan, Oh, iya. namanya itu Nggak sesuai ya? Bofis Trasvis. Buat trustis apa? Ngobrol di teras office. Masih mending gue jadi bofis. Iya, Oke. jadi kita jalan dulu, kita turun Mhm. dan lihat kita akan ketemu siapa hari ini. Wow. Aduh. Excited banget ya sih? Iya dong. Kita tuh kayak udah jadi vlogger gitu. Ini Nih guys. nggak segitunya juga ya. Hati-hati ya. Lihat tuh tangga. Iya. Oke. Tapi kita udah 12 tahun lebih di sini, jadi udah hafal anak tangganya. Lu tau gak berapa? Ada anak berapa? tangganya? 25. Oh, kok kemarin gua ngitungnya 50 ya? Lu bolak-balik. Oh iya benar, bolak-balik ternyata ya. Aduh, oke. Sekarang kita tungguin ya. Siapa kira-kira bintang tamu kita hari ini? Tunggu aja, pasti nanti tahu juga. Oke. Nah, Udah dateng nih. Op, kelewat. Kelewat. Mundur Pak, mundur. Sip. Deg-degan, gue juga deg-degan. Oke, sip. Hai. Dynamic Duo. Kita harus opening dulu. Welcome Oke. to Boil Ngobrol di Mobil. Oke, ini pada bertanya-tanya, wow, di mana nih ngeboil ya? Ini adalah kali keduanya kita di mobil orang ya. Yes, betul ya. Iya. Yang penting kita tetap konsisten ngobrolnya tetap di mobil ya kan. Baik mobil itu berjalan atau lagi di parkiran, pokoknya di mobil aja. Yes, betul banget. Dan sekarang sudah terjawab ya penasarannya kita mau ngobrol sama siapa. Ini dia bintang tamu kita, ada Pak Iskandar. Ini buat apanya nih? Audiensnya siapa namanya nih? Sobat Boil. Oke. Hai Sobat Boil. Oke, jadi buat Sobat Boil, beliau ini udah sering juga ya di manajemen praktisnya Classy FM. Betul. Jadi hostnya, jadi narasumbernya. Kemudian banyak ya pengalaman beliau, baik pengalaman profesional, juga pengalaman personalnya dalam hal memimpin, Ya. hal berorganisasi. Ya. Kemudian organisasinya banyak, mulai dari industri olahraga, pertambangan, kesehatan, industri kreatif, Yes. Lengkap ya. komplit lah. Maruk ya jadi Nena. Bukan itu namanya memang memanfaatkan kesempatan. Oh, Ya. kesempatan. Makan ubi, Makan tabu, jo, ure-urenyo. Enggak, bercanda. Dan it brings him to be one of our best leader for us, both of us, Yes. teman-teman. Bukan cuma leader tapi juga apa? Sobat, iya dong, sahabat Iya, kita. beliau adalah sahabat kita ya. Sahabat kita. Menurut kita sama Iya. beliau saya menurut saya juga. Oh iya, alhamdulillah. kirain bertepuk sebelah tangan Oh, ya. iya. Enggak Jangan ya. sampai ya. Jadi kita sama, memang kita adalah 3 sahabat ya. Oke. Tiga orang Oke. sahabat yang lagi ngobrol dan kita lagi pengen dapat petuah. Wih, bukan petua sih. Tua banget ya gue ya. Tua gitu. Petua ya, pemuda harusnya Oh. ya. Udah ya, jangan petuah ya. Jangan petua tapi pemuda. Kita belakangan kan dihadapkan dengan kondisi sulit ya, pandemi. It's not easy for everyone. For every business, nggak Yes. every business, ada juga bisnis yang kemudian ada opportunity ya dalam pandemi ini, kemudian growth gitu ya. Iya. Tapi most of us itu find it very challenging, teman-teman ya, Sobat Boil ya. Dan kita mau ngobrol tentang 2 hal. Yang pertama, Sholat malam dirikanlah. bukan. Kemudian Itu topik. Oke. Itu Tombo Ati. Tombo hati ya. Bukan, ini topik sekarang bukan opik ya, tapi topik. Ini gue Topik. soalnya nervous ini sebenarnya. Pertama itu about audacity ya. Audacity itu keberanian sih, bukan kenekatan ya. Berani yang lebih mengarah ke nekat sudah ya. Ya. Bahwa sometimes beliau ini pernah ngomong ke gue,
dan juga sobat Boil, udahlah sekali-sekali rada-rada bandito dikit nggak apa-apa, yang penting kita mulai aja dulu, Ya. karena kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah nyoba dan nggak pernah mulai kan. Oke, oke. Yang pertama, jadi bandito yang seperti apa menurut beliau, dan kedua tentang authenticity ya. Authenticity ini kan be yourself ya. Ya. Oke. Beliau yang nggak pernah mau menjadi orang lain, sama kayak Jeng V ini juga orang yang gue kenal yang very authentic ya. Jeng V ini Pak, dari dulu saya kenal ya, dia tuh nggak pernah segan untuk ya udah menurut gue begini, terserah dia, kalau dia nggak mau nerima gue berarti ya kayak gitu. Itu saya salut dari mereka berdua ini. Just the way you are ya, Pi. Just the way Iya, Pak. she is ya, benar. Bener Pak. Jadi kita ke topik yang pertama dulu ya. Ya. Oke, oke. Tentang bandito tadi ya. Bandito. Bandito, gimana Pak? Dijelasin dulu nih, banditonya seperti apa gitu. Saya malah mau nanya nih, Hmm. pas kejadian apa ya kira-kira aku ngomong gitu? Kan ajarannya tuh agak rada-rada sesat gitu ya, jadi bandito gitu ya. Tapi pada waktu itu konteksnya banditonya yang nggak melanggar hukum loh Pak, Ya. nggak melanggar norma-norma agama, Ya. norma etika kita kehidupan sosial gitu. Jadi maksudnya itu sebenarnya supaya kita lebih menjadi risk taker sih sebenarnya. Lebih ke sana sih ya. Jadi tapi sesuai dengan ininya ya, porsinya ya. Jangan terlalu berlebihan juga. Nanti kesannya jadi kayak nekat nggak jelas gitu. Jadi Oke. mungkin waktu itu kondisinya setiap orang juga belum melakukan kan. Ya, betul. Artinya ibarat kalau kita nendang bola ke gawang gitu, ya tendang aja dulu. Pilihannya Masuk kan apa ada dua, enggak, terserah gol ya. atau tidak gol gitu, 50%. Daripada lu nggak nendang bola ke gawang, Pasti nggak masuk udah ya pasti kan? nggak masuk. Oke. Mungkin kira-kira gitulah itu kejadiannya itu. Oke. Walaupun baik. ada juga sih kejadian-kejadian yang lain yang mungkin memang ya perlu kita rada-rada bandito, maksudnya gini ya. Ada kalanya ya kita itu memposisikan diri kita itu jadi student banget kalau gue bilang gitu ya. Artinya terlalu apa ya? Kita sendiri yang membuat pagar-pagar buat diri kita. Padahal pagar itu ndak ada gitu. Nah, jadi maksudnya bandito itu ya keluarlah dari apa itu ya, pikiran-pikiran yang kita buat sendiri itu tadi gitu ya. Nah, coba lihat dari perspektif yang lain, mungkin itu ya gitu maksudnya. Oke, berarti sebenarnya pada saat ada peluang ya kita coba aja dulu, berhasil nggak berhasil yang penting kita udah usaha gitu ya Pak. Ya bisa dikatakan seperti itulah. Tapi tetap ada perhitungan juga kan Pak? Iya, jadi itu yang pertama ya. Yang kedua tadi yang gue bilang tadi itu sebenarnya kadang-kadang kita itu mikir ini nggak boleh nih begini gitu. Kita sendiri yang bikin, padahal aturan itu nggak ada gitu. Kita memagari diri Jadi sudah sendiri yang ya. seperti yang terlalah, sorry itu sih ya misalkan itu nggak biasa dilakukan orang ya gitu. Nah, itulah mungkin ya. Tapi sebenarnya itu nggak ada regulasi itu. Tapi sudah seperti biasa. Saya kasih contoh deh ini kebetulan kita lewat deh. Misalkan lu dagang gitu ya. Sebenarnya lu kan pengen bikin kayak billboard gitu di tengah ini gitu ya. Jangan lu pasti takut tuh. Nanti dipermasalahkan, nanti ada iklan ini gitu ya, pajak iklan dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau gue sih pikir ya ini bukan ngajarin nggak ini ya, bikin aja dulu gitu. Nanti kalau ada pajak iklan lu bayar gitu kan. Kita belum tahu nih kan, nggak perlu harus kaji dulu gitu ininya, lalu lu nggak jadi Nggak gitu. bergerak-bergerak Lu gitu, telat Pak. gitu. Itu contohnya gitu. You know what Pak? Ya. Your statement Ya. itu tuh hampir sama sama statementnya Steve Jobs. Oh ya. Jadi Steve Jobs itu pernah bilang di suatu kesempatan bahwa yang membedakan Apple Nah. dengan yang lain adalah bahwa Apple itu berhasil membuat keputusan yang cepat tapi tepat. Ya. Jadi dia nggak mau analisis paralisis gitu Pak, nggak Iya, mau iya. lumpuh dengan Iya. analisa yang terlalu menjelumut dan lama Iya, dan iya. makan waktu yang akhirnya nggak jadi. Iya. Sebenarnya itu sih yang sering terjadi itu kayak gitu. Tapi tadi lu sempat emphasize juga, tapi harus ada perhitungannya dong. Nah, Pak, Iya. pertanyaannya nyambung ke pertanyaan Vivi tadi. Kapan waktunya kita harus bandito itu, dalam tanda kutip bandito ya? Iya. Kapan kita memutuskan oke, let's just do it gitu. Oke. Dan kapan kita harus oke, hold on, Benar-benar harus slow down. dipertimbangkan Iya, gitu itu ya. kapan Pak? Gue kan ada pertimbangan juga ya. Artinya kan katakanlah memasang billboard di tengah median jalan tadi itu, katakanlah ada kewajiban membayar, itu kan gak ada masalah, kita bayar aja ntar gitu ya. Tapi kalau membahayakan orang lain ya gue nggak lakuin. Oke. Gitu, konsekuensinya masih bisa gue tolerir gitu. Oh, oke. Oke. Konsekuensinya tetap masih bisa Iya, ditolerir ya. iya.
kayak gitu. Di apa? Tolerir. Tolerir. Di apa? Tolerir. 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 Apa sih? Iya, tolerir. Iya bener kan? Iya. Dia nggak rela nih Pak kalau saya ngomong bener Pak. Iya. Rela. Gak kebalik-balik ya. Jadi sebenarnya itu ya bisa kita lakuin aja dulu. Iya. Oke. Tapi Bapak pernah nggak melakukan kayak gitu tapi ternyata oh iya bener ternyata gue salah, dan saat Bapak salah apa yang dilakuin Pak? Karena saya masih inget banget ya wawancara kita dulu long time ago. Bapak tuh tipikal orang yang pernah cerita sama saya tuh enggak tipikal leader yang kepentok-pentok dulu. Iya. Saya banyak tuh masalah gitu. banyak masalah dulu dihadapin dan otodidak. Yang ke tunggul hitam itu otodidak. Otodado. Oh, otodado. Ya, itu otodado ya, bukan otodidak. Jadi Bapak kan termasuk yang otodidak, yang dia kepentok-pentok dulu, jadi biru-biru dulu gitu. Iya. Pak. Sakit-sakit dulu, Gue sakit. pernah gitu. Untuk Pernah gitu. mengetahui bahwa sesuatu itu oh ternyata this is the wrong way, Iya. this is the right way. Gue pernah ngelakuin itu. Oh, iya, Jadi waktu dulu itu gue masih ini ya, masih relatif muda lah gitu ya. Jadi waktu itu aku mau mengelamar kerja di perusahaan di oil company. Oke. Aku udah kerja sih di tempat lain waktu itu. Jadi yang bosnya ini bule gitu di Jakarta nih gitu. Nah jadi bikin appointment sama bos ini susah banget gitu. Oke. Nah jadi muncullah iseng aku gitu ya dengan Inggris yang terbatas gitu ya. Aku latihan dulu gitu ya. Aku kalau minta waktu sama sekretarisnya hampir dipastikan nggak bisa. Susah banget ya. Iya kan. Nah jadi waktu itu aku telepon nih sekretarisnya. Jadi tapi aku bahasa Inggris gitu. Aku bilang saya ada janji sama Mister ini. Langsung dikasih sama dia waktunya. Tapi pas sedang aku ketemu sama sekretarisnya, aku agak feeling guilty gitu. Jadi dia merasa ketipu gitu kan. Aku berhasil ketemu sama bosnya itu. Oke. Bosnya itu di satu sisi dia apresiasi gitu ya. Oh iya, Gak bisa Iya. ngelewatin dia gitu ya. Tapi ya mungkin dia termasuk orang yang nggak suka mungkin dianggapnya aku itu berbohong kali itu apalah. Si sekretaris Curang ya ini. Pak ya, curang ya Pak. Dianggap curang mungkin. Si sekretaris ini yang menganggap itu kan? Si bosnya bosnya. enggak. Oh, oke, Nah, oke. jadi kamu yang ini, yang tadi ini. Jadi dia bilang gitu. Dia kira saya itu bule juga. Oke. Iya Pak. Akhirnya dapat nggak pekerjaan itu Pak? Enggak. Makanya gue nyimpulin. Jadi gue terinspirasi dari buku sebenarnya itu. Oh, oke. Jadi Bandito itu salah satu gitu. Jadi gue tuh mau ngelakuin yang kayak gitu. Jadi gue pikir success story gitu kan. Karena nanti katanya contoh yang merasa Iya. menyadari itu tidak benar kan. Benar. Nah, balik ke pertanyaan saya tadi Pak. Misalnya kita memutuskan untuk jadi oke kita bandito, tapi ternyata it doesn't work out. Iya. Yang Bapak lakukan seharusnya apa yang harus kita lakukan ke tim kita, bahwa kan bagaimanapun yang Iya. memutuskan kita misalnya gitu. Iya. What did you do? What would you do lah? Ya If- kita ngomong apa adanya aja, susah banget diceritain aja. Cara ini ternyata nggak benar kawan-kawan gitu. Mengakui ya Pak Ya ya. udah. Fair ya Pak ya, kalau Iya. salah meskipun even though you are a leader, you Iya. apologize, you admit. Iya, why not gitu loh. Artinya kan ngapain susah-susah banget gitu. Apa susahnya sih minta maaf gitu kan? Apa adanya aja gitu loh kan. Susahnya sih minta maaf ke siapapun ya kan. Iya, dan yang jelas kan kalau kita nggak minta maaf kan akan beberapa orang lagi tersesat setelah kita kan. Kalau kita terlalu memaksakan dengan cara itu, padahal kita tahu itu cara. Iya, cara yang kita salah nggak ya, Pak. ngasih tahu gitu. Hmm. Lagi pula kan manusiawi aja ada orang salah kan. Oke. Nanti Bandito ini kita bisa lakukan, tapi nggak ke semua hal ya. Iya, Jeng, ya. harus ada perhitungan. ada batas perhitungan prinsip-prinsip juga. Betul. Jangan Ya. sampai kayak tadi itu kan ada prinsip-prinsip norma-norma juga yang gua rasa dalam hati kecil gua langgar. Mhm. Ngebohongin sih sekretaris tadi itu. Walaupun gua nggak bohong kan, ngapain gua bahasa Inggris sama dia gitu kan? Orang gua tahu dia bukan orang bule gitu kan. Iya. Ya kan memang niat di gua itu memang mau ngebohongin dia sih jujur aja waktu itu. Biar gua Karena bisa- kalau nggak gitu nggak dapet, ya kan? Nggak, dulu gitulah Dulu menurut pada gua waktu itu menurut Bapak Iya, gitu iya, ya. iya. Oke. Jadi sekarang jangan bohong lagi ya. Kecuali white lies, kecuali harus ya. Tapi bener loh, konsep Harus white ya, lies ya. gimana? Karena ini ada irisan sih dengan being bandito dalam tanda kutip, Iya, dengan iya. white lies ya, atau kebohongan putih ya kan. Iya. Mhm. Dimana kita saat berbohong pada waktu itu justru membuat situasi lebih kondusif daripada saat kita tidak berbohong. Tapi ya yang nggak strategis lah ya Pak ya. Iya, iya. What do you think about white lies? White lies ya. White lies itu. Gua
saya pikir sih saya ada kalanya juga mungkin white lies, bukan white lies dalam arti gua bohong gitu ya, tapi gua nggak Iya. ngasih tahu gitu. Iya, bener. Oh, Bisa oke. seperti Sama itu. kayak Rasulullah SAW Iya, pada iya. waktu ada orang yang mencari orang lain gitu ya. Iya, iya. Beliau tahu nih kalau Iya. orang itu ketemu bakal dihabisin Iya, gitu iya, kan. iya. Jawaban beliau pas ditanya ngelihat orang lewat sini nggak, beliau rubah sedikit kakinya kan. Posisinya ya. Iya. Selama posisinya. saya berdiri seperti Seperti ini, ini. saya nggak ngelihat orang iya. itu kan what Iya, bisa seperti itu. seperti itu ya. Tapi kan Ada- emang nggak bohong sebenarnya. Emang nggak Iya, bohong, iya, iya. ya makanya white lies Iya, gitu. iya, iya. Tapi nggak lies juga sih ya. Tapi kurang lebih seperti itu deh Iya, ya iya. konsepnya. Atau Sometimes- misalkan kita punya, nggak perlu juga kita tunjukin nih kutu di kepala gua, kan nggak perlu juga kan. Iya. Atau lu misalkan sorry ya, misalkan lu ada masalah gitu ya, maksudnya ada sesuatu yang salah lu gitu ya, ngapain lu kalau harus confession ke orang, nggak perlu juga gitu kan. Ya lu atasin aja, benerin gitu. Apa? Gini-gini. Iya, maksudnya itu statement yang oke Enggak, banget itu gitu. ajaran agama juga sih itu. Ya kan dipendam aja sendiri kan. Iya, Ngadunya iya, iya. sama yang di atas gitu kan. Iya, Ngadu iya. sama Allah aja. Iya ya. Lu- Bicara soal bandito kan itu soal audacity. Audacity itu kan keberanian. Iya. Ya, orang-orang yang coward, yang ya pengecut gitu ya, nggak nyalinya nggak gede lah istilahnya gitu ya, yang mentalnya lemah itu kan jarang banget yang berani untuk make a breakthrough kan Pak. Gimana cara nguatin mental Pak? Biar kita Oke, Berani oke, oke. melangkah, Iya. mengambil Sebenarnya kan keputusan. adalah kita yakin dengan apa yang kita lakukan. Itu yang pertama. Jadi orang yang takut mengambil keputusan sebenarnya nggak menguasai permasalahan. Jadi kita harus mencari referensi terhadap apa yang kita ambil tersebut misalnya. Tapi mungkin Pak ada orang yang nggak mau mengambil keputusan karena mereka pernah mengalami kegagalan, jadi takut lagi gitu Pak dengan kebanditoannya dia. Sebenarnya poinnya bukan banditonya, gue bilang ya. Jadi ketika mengambil keputusan, kita punya referensi yang jelas dan kita yakin, ya, insya Allah kita akan pede ngambil keputusan. Tapi kalau ternyata dengan referensi yang telah kita yakini tadi, kita ngambil keputusan, ya, ternyata dianggap salah, ya, tinggal kita berarti perlu mencari referensi yang lebih tepat, gitu aja. Bukan berarti kita berhenti ngambil keputusan. Kita setiap hari harus ngambil keputusan loh. Yap. Iya. Jadi kalau kita nggak punya referensi yang kuat, ya kita jadi orang peragu aja apa yang mau kita lakukan. Yes, jadi peragu ya. Itu Iya. yang jangan sampai jadi gitu ya. Iya, iya. At one point of my life, I often being a doubter ya Pak. Saya Oh, gitu saya ya? pernah jadi Orang yang seorang peragu gitu. peragu, ya. Because I really care about what people think about me, you know. Oke. Gimana kalau gue dinilai seperti itu? Iya. At certain point pernah jadi kayak gitu gue. Iya, iya. I really care about what people think about Terus me. apa yang lo lakuin sehingga lu I'm- menjadi seperti sekarang? I ini? feel exhausting. Capek banget tau gak sih Iya. mikirin orang yang belum mikirin tentu orang ya, mikirin iya, kita. bener. I feel very exhausting ya, dan setelah dikaji-kaji lagi, oh ternyata gue begitu karena tahu sebabnya apa, dan jadi mikir oke ngapain gitu ya, dan banyak belajar dari Iya. bapak, dari lo juga aja. Pengaruh ya Pak ya, what people think about us, and kalau kita ngedengerin banget apa yang orang bilang tentang kita padahal orang itu know nothing about our struggle gitu, itu kan jadi mempengaruhi kita jadi peragu juga kan, Iya, sedikit benar. banyak ya. Iya, bukan kadang-kadang sih, saya juga pernah pada tahapan seperti itu gitu. Jadi bahwa bagaimana pendapat orang tentang kita perlulah. Kita kan makhluk sosial ya. Tapi itu jangan jadi hal yang utama. Oke. Ada hal yang prinsip dong. Ketika berhubungan dengan prinsip yang kita yakinin nggak apa-apa, itu resiko lah. Masa semua orang suka sama kita gitu. Iya benar. Kita kan nggak boleh autosentris ya Pak ya. Iya. Semua harus ngerti kita kan. Iya. Bukan berarti kita langsung jadi orang yang apatis ya, nggak peduli dengan pendapat. Nggak seperti itu loh maksudnya gitu. Ada kalanya kita itu memang akan diposisikan ya, sesuatu yang kita yakini ternyata dianggap aneh sama orang gitu. Oke. Nah, tapi kalau kita yakin dengan apa yang menjadi dasar kita bersikap atau mengambil keputusan seperti itu, insya Allah oke-oke aja. Karena ada yang lebih besar dari sekedar pendapat itu gitu. Pendapat orang. Nah, kalau masalah bandito itu sebenarnya banyak banget sih. Kalau kita kalau lunak-lunak aja, iya. Jadi intinya bandito remuk itu udah. lalu jangan gampang Nyerah. kerupuk gitu ya. Iya. Harus fight Iya, back dulu. iya. ya. Terima-terima aja Iya. gitu. Terima-terima. Lu harus yakin ya, kalau memang lu yakin. Gue bilang, kan gue pelajarin dulu. Iya. Aturannya gimana, gue pelajarin. Nah, baru gue fight. Gue nggak takut. Jadi gue kalau
sering sekali memilih bahasa orang lain sebenarnya. Gue lebih sering memilih untuk keputusan-keputusan yang gue yakinin. Gue memilih bersiap-siap untuk minta maaf daripada minta izin gitu. Karena kalau minta izin, kalau kebetulan orangnya open mind, jadi oke. Gampang minta izinnya. Nah, coba kalau orang dia nggak nggak punya pemahaman yang sama dengan kita, lalu kemudian dia beragu pula ngambil keputusan. Ya gue lebih mending gue lakuin, lalu kalau salah gue minta maaf. Memang tuh resikonya ya berdua sih. Iya, langsung relate. Iya benar-benar. Last but not least Pak, pesan-pesan buat sobat Boil yang sampai sekarang masih jadi belum berani jadi bandito ya kan, bandito belum jadi risk taker, masih main di zona aman aja, nggak mau melakukan hal baru yang tidak seperti biasa sebelumnya. 20 tahun gitu. yang lalu selalu begini, nggak mau berubah gitu, gimana Pak? Jadi pertama ya, memang kita harus bisa mendefine tujuan kita itu apa gitu. Okay. Jadi jelas kan visi kita itu mau kemana. Lalu kemudian langkah yang akan kita pilih itu kita review. Dan kemudian apa yang teralah selama ini. Biasa orang melakukan seperti ini. Kita memang mau nggak mau harus kritis sih. Harus pelajarin dulu why gitu. Jadi setiap apa yang dikatakanlah selama ini diyakini begitulah caranya gitu ya. Coba lu kaji lagi gitu, review lagi. Benar memang harus kayak gitu. Kadang-kadang lu bikin aturan-aturan sendiri, padahal aturan itu nggak ada gitu. Nah jadi lu harus kritis gitu. Nah itu sih, jadi kalau udah kayak gitu, mungkin orang melihatnya kayak bandito ya, dia beda dari biasa, kok kayak gitu sih. Sebenarnya biasa aja. Lu cuma mencapai sesuatu ya dengan kritis. Dan lu punya tujuan yang jelas. Ya. Meskipun sering dihujat dalam tanda kutip ya Pak ya, cuek aja dah pokoknya. Yang penting lu yakin kalau yang lu bikin adalah benar dan sesuai dengan referensi yang ada lah pasti. Kalau ada waktu dia nanya ya kita jelasin. Tapi kalau misalkan dia katakan nggak setuju, dia nggak nanya juga ya, nggak ada juga kewajiban kita harus jelas-jelasin gitu ya. Iya sih. Bener ya. Can really relate on that. Lu bisa nge-relate gak? Iya dong, langsung kebayang gitu langsung, kan. Iya, langsung nge-flashback. Iya. Ada pengalaman hidup seperti itu? Oh, jangan ditanya Bapak ya. Jangan ragu Pak. Nanti ya durasi kita jadi 90 menit Pak kalau dijawab. Kita bagi jadi beberapa part ya dia ya. Kita masih belum kelar nih, masih ngomong authenticity ya. Di part 2 ya. Iya, Part nanti dua, kita lanjutkan ya. Kita baru part 1 nih ya. Baru part Part 1. Berarti kita sampai makan malam kayaknya nih. Waduh. Sampai breakfast Breakfast, besok, besok. lagi ya. Baiklah. Oke. Sobat Boil, itu dia obrolan kita hari ini tentang bandito. Tadi bandito dilakukan di jalan yang benar ya. Jadi lucu jadinya ya. Iya, gimana Lucu nggak ya? sih? Iya. Bandito di jalan yang Arti benar. harfiahnya bandito tuh jelek sih Iya, sebenarnya. makanya Makanya tadi setiap ngomong bandit, tiap ngomong bandito kan kayak gini ada pakai iya, tanda iya. kutipnya. Iya, iya. Benar. Oke, kita akan lanjut di obrolan kita berikutnya dengan narasumber yang sama ya kan. Tamu lah, jangan narasumber mah manajemen praktik. Iya, Oh, iya. Lagi kita kan sahabat. Sahabat nih judulnya. Oke, terima kasih. Bye.